Serat Paramayoga. Karya Pujangga Ageng Keraton Kedatonan, Projo Kasunanan Surakarta Nagari Hadiningrat, Sri Raden Mas Ngabehi, Ronggowarsito. Tujuan penulisan karya sastra ini adalah bahwa cerita ini diharapkan mempunyai manfaat keutamaan yang mudah-mudahan bisa dipetik dan menjadi simbol yang bisa dijadikan teladan oleh terah bangsa Jawa. Juga diharapkan agar cerita ini dapatlah menjadi pusaka peninggalan leluhur bagi anak turunnya di tanah Jawa, sehingga menjadi daya kekuatan bagi mereka. Cerita ini dimulai pada zaman Yan Banujan yang menceritakan kehidupan para leluhur, sehingga cerita ini sampai pada kehidupan manusia lumrah masa sekarang. Tiba-tiba saja, terlihat bayangan sosok manusia, pria dan wanita, berdiri di hadapannya. Dialah Lata dan Ucwa. Dengan sikap baik, mereka berkata bahwa mereka berdua juga terhitung sebagai orang tuanya, sesaudara dengan putra Nabi Adam yang lain. Mereka berdua memperkenalkan diri sebagai Lata dan Ucwa, dan mengatakan sebagai adik Nabi Sis. Sayyid Anwar mendengar pengakuan keduanya, lalu duduk menghadap mereka dengan hikmatnya. Oh, pukulun berdua, pada kesempatan yang baik ini, perkenankan hamba untuk memperoleh sedikit ilmu pengetahuan tentang rahasia hati. Demikianlah, Sayyid Anwar memohon, setelah berbasa-basi. Lata dan Ucwa menjawab, bila ilmu itu yang menjadi keinginan untuk diketahui olehmu, aku hanyalah sekedar menyampaikan kewajiban, sebagai dharma seorang manusia. Sejatinya, pengetahuan itu adalah kepunyaan Hyang Agung, yang harus diwartakan merata kepada segenap makhluk. Maka segeralah, nak, terimalah pengetahuan tentang apa yang kau inginkan. Lata dan Ucwa bergantian maju dan memeluk Sayyid Anwar, sambil membisiki wangsit. Satu persatu mereka memberikan ilmu, berupa pengetahuan kesejatian, yang masih menjadi rahasia. Mereka berharap agar langkah Sayyid Anwar selalu mendapatkan keselamatan. Demikianlah, setelah berpamitan dengan Lata dan Ucwa, maka perjalanan Sayyid Anwar pun berlanjut. Ia berjalan mengarah ke hulu mata air Bengawan Nil, hulu sungai yang telah disebutkan adanya sorga yang ia cari. Maka tidak lama kemudian, sampailah Sayyid Anwar di hulu sungai. Di hulu sungai yang luas itu, ia melihat sekelilingnya, hanya sebidang hamparan rawa, hampir tanpa tepi. Itulah kepala Bengawan Nil. Kembali Sayyid Anwar kebingungan, di manakah jalan yang mengarah ke sorga? Ia tidak melihat setitik pun petunjuk yang bisa dipakai sebagai pedoman. Maka ia kembali diam, hanya berdiri tegak mematung. Lama-kelamaan dalam diamnya, di antara lapisan kabut di sekelilingnya, terlihat remang sebuah gunung di selatan rawa. Gunung itu terlihat memercikkan api yang berkobar, menggelegak, seakan menggapai langit. Dari kejauhan terlihat bahwa di hulu air Bengawan itulah yang bisa jadi dimaksudkan adanya sorga itu. Sayyid Anwar kembali berjalan menuju hulu sungai, dan terdengarlah di telinganya sebuah suara yang mengumandang lantang. Heh, Sayyid Anwar, ketahuilah olehmu, disinilah tempat tinggal penghulu bumi. Terkaget Sayyid Anwar mendengar lantangnya suara yang mengumandang. Itulah suara malaikat Ijajil, yang bersembunyi di balik kobaran api,
hingga tidak terlihat wujud sesosok pun, walau hanya bayangannya saja. Dengan suara tunduk, Said Anwar berkata, "Duh Pukulun, siapakah Paduka yang tidak terlihat sosoknya?" Ijajil dari balik api berkata, "Heh, Anwar, ketahuilah, akulah pangeranmu, yang disembah makhluk seisi bumi, yang menguasai takdir, dan memiliki sorga serta neraka, berkuasa untuk merusak, dan menjadikan makhluk seisi jagat raya." Said Anwar mendengar suara itu, dengan perasaan gembira dan puas dalam hati. Ia telah merasa bahwa apa yang dicari telah ditemukan. Maka, kembali diayunkan langkah masuk ke arah kobaran api. Berjalan ia, menuju ke arah adanya Sang Pencipta. Dialah yang Maha Agung, yang mengendalikan Tribuana. Sampai di dalam kobaran api, Said Anwar duduk tepekur dan bersujud, kemudian katanya, "Duh Gusti yang menguasai jagat, bila ada kemurahan-Mu, hamba mohon untuk memberikan kasih-Mu kepada hamba, agar hamba bisa melihat neraka dan sorga. Kabulkanlah, karena itulah keinginan kuat hamba, untuk mengetahui segala apa yang ada di sorga dan neraka itu." Ijajil sudah tahu apa yang harus dilakukan. Maka kemudian Sang Jajil mengabulkan permintaan Said Anwar atas kemurahan Allah. Tidak tanggung-tanggung, ketika Ijajil mendengar permintaan Said Anwar yang sedemikian mengharukan, Ijajil pun mengabulkan keinginan Anwar, dengan cara memperlihatkan wujud Sesotya Adi Mulia, yang dapat menayangkan indahnya sorga, dan ganasnya neraka jahanam. Said Anwar diminta untuk masuk ke dalam cincin permata itu, dan di dalamnya, Said Anwar melihat keindahan sorga, yang bila ditandingkan dengan keindahan dunia, maka seisi bumi tidak ada yang bisa mengimbangi. Setelah berkeliling menikmati keindahan seluruh penjuru sorga, Said Anwar kemudian keluar, dan menghadap malaikat Ijajil. Berkatalah Ijajil kepada Said Anwar, "Hei, Anwar, aku akan memberikan petunjuk, bahwa tidak ada yang wajib kamu sembah, kecuali diriku. Karena kemurahanku inilah, kamu bisa melihat keindahan sorga. Tidak ada pangeran yang sejati, yang pantas kamu sembah, dan juga disembah, oleh makhluk seisi jagat, kecuali diriku. Dan aku sudah merelakan, kamu menunggal ke dalam keadaan diriku. Sejak saat ini, dirimulah yang menyatu dalam diriku. Sebab kamu kini berhak memiliki Sesotya Adi Mulia itu, yang berisi neraka dan sorga." Maka kemudian diterimalah pusaka itu, yang dinamakan Retna Dumilah, yang berwujud intan yang bercahaya, seperti sinar dari pelita yang menyala karena daya yang memberikan berkah. Cincin mustika itu, yang juga memberikan semua keinginan pemiliknya terlaksana, dan yang diharapkan tercapai. Pusaka itu juga mempunyai khasiat bagi pemiliknya, sehingga tidak merasa lapar dan kantuk. Itulah sebabnya, mengapa para dewa memiliki Sesotya yang bernama Retna Dumilah. Berkatalah malaikat Ijajil kepada Said Anwar, "Semua ilmu, yang memuat perjalanan dalam hal penitisan, dan juga perputaran nasib, perihal asal hidup, dan kemana manusia akan mati, semua sudah ada pada dirimu. Namun, dengan memiliki mustika itu, timbul tekad dalam diri Said Anwar, bahwa ia tidak akan balik ke asalnya, negara Kusnia Malebar. Maka kemudian, Ijajil, yang masih berdiri sebagai sang pangeran jagat, berkata, ketika Said Anwar mengutarakan maksudnya. Ijajil yang sudah menyatu dalam diri Anwar kembali memberi petunjuk. Bila itu yang menjadi keinginanmu, segeralah kamu pergi ke arah timur. Luruslah kamu berjalan,
Di sana ada terhampar pulau yang sepi, bernama Pulau Dewani. Di situ kamu bertapa, mengharap kemurahan Hyang Suksma, pasti kamu akhirnya akan mendapat kemurahannya.